Nah, baiklah, selanjutnya kita akan menyusun anggaran produksi atau anggaran produk yang mengutamakan stabilitas persediaan, tetapi nilai persediaannya berbeda antara awal dan akhir. Kalau kasus yang pertama, kasus yang sebelumnya itu nilai persediaan awal dan akhirnya sama, nggak ada masalah, ya. Kita langsung masukkan ke dalam tabel. Namun kasus yang sekarang persediaan awal dan akhirnya berbeda. Ada selisih 3 botol. Lebih banyak mana? Lebih banyak persediaan akhir. Persediaan awalnya lebih sedikit, kan seperti itu. Selisihnya 3 botol. Nah, baiklah. Kita lihat di sini selisih yang 3 botol itu kalau dibagi ke 4 kan nggak akan bulat. Dibagi ke 3 bulat nggak? Oh, bulat. Berarti dia dapat masuk ke dalam 3 triwulan. 3 bagi 3 1 botol ya. Berarti nanti ada 3 triwulan yang akan kita masukkan tambahan dari 1 botol selisihnya ini. Ya, berarti persediaan awal tiap triwulan itu ditambah 1 botol. Kecuali yang persediaan yang mana? Persediaan awal triwulan 1 tidak boleh diganggu gugat, ya. Nah, kemudian persediaan akhir triwulan 4 itu tidak boleh diganggu gugat. Nah, jadi tidak boleh diubah. Persediaan awal 1, persediaan akhir 4 itu harus sama dengan rencana. Nah, apabila rencana penjualan sama dengan sebelumnya, maka kita coba susun ya anggaran produksinya atau anggaran produknya seperti ini. Ya, jika jumlah persediaan awal lebih sedikit dari persediaan akhir, maka langkah-langkahnya pertama, kita masukkan tadi angka penjualan di tiap semester. Nah, berikutnya kita tidak bisa langsung masukkan produk jadi. Kita selesaikan dulu persediaannya. Tadi persediaan kita selisih ya. Kalau untuk data setahun kita bisa langsung jumlah dan kurangkan 13 dengan 10, produksi akhirnya 185. Ya, tapi kita tidak bisa langsung mengisi produk jadi. Nah, jadi data setahun sudah terisi, sekarang kita masuk ke dalam data tiap triwulan. Nah, langkah berikutnya setelah penjualan kita isikan, masukkan persediaan akhir yang 13 ke dalam triwulan 4 karena nggak boleh berubah. Masuk dulu ya. Kemudian persediaan awal triwulan 1 10. Tidak boleh berubah sehingga kita bisa langsung masukkan. Nah, berikutnya kita akan membagi. Tadi kan ada selisih ya. 13 kurang 10 3. Nah, 3 dibagi dengan 3 full 1. Berarti ada 3 triwulan kita tambahkan dengan 1. Triwulan yang mana? Triwulan yang memiliki persediaan awal. Berarti 2, 3, dan 4. Ya. Jadi yang kita tambahkan itu persediaan awalnya. Paham? Langkah berikutnya berarti menambah setiap persediaan awal di 3 triwulan selain triwulan 1 ditambah dengan 1. 10 tambah 1 11, 11, 11 harus sama. Nah, berikutnya setelah persediaan akhir setiap triwulan terisi, maka persediaan akhir di triwulan 2 merupakan persediaan awal di triwulan 2 adalah persediaan akhir di triwulan 1. Kita selesaikan dan seterusnya. Awal 3 menjadi akhir 2. Awal 4 menjadi akhir 3. Itu langkah berikutnya. Setelah itu kita bisa susun perhitungannya dari atas ke bawah. 43 ditambah 11, 54. 54 kurang 10, 44. Begitu seterusnya. Ya. Karena angka yang ini sudah terisi, ini sudah terisi, ini belum, jumlahkan. Nah, ini sudah terisi, ini belum, kurangkan. Nah, didapatkanlah angka 185. Dijumlahkan ternyata sama. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan. Dipahami enggak? Mengerti enggak?